Memang terkait perlindungan perempuan anak ini menjadi kalau di pemberitaan itu ya lumayan seksi ya. Berbicara kekerasan itu data yang kita terima itu bagaikan gunung es. Jadi kalau bagaikan gunung es itu ya ini sebuah fenomena kasus yang terjadi itu sebetulnya lebih tinggi daripada dilaporkan. Nah, kalau mau ngelapor ada kasus kekerasan itu kemana? Ke PTD bisa. Tapi secara online kami pun sudah menyediakan namanya aplikasi Simanis. Sistem informasi menangani pengaduan. Kami juga punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Radar Banten. Bertemu lagi dengan saya, Rostina, di Podcast Radar Banten. Nah, kali ini kita ngobrol lagi dengan Kepala DP3 AKKB Provinsi Banten, Ibu Siti Ma'ani Nina. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga tidak bosan ya, Bu. Nggak bosan. Nah, sahabat Podcast Radar Banten, hari ini kita akan membahas soal kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, sekarang ini kan beberapa pekan ini kita melihat, mendengar, membaca berita-berita yang sangat menyentuh, menggugah hati soal kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, bagaimana peran Pemprov Banten, terutama DP3 KKB untuk menekan angka ini nih, Bu? Iya, makasih nih pertanyaannya. Waduh. Memang terkait perlindungan perempuan anak ini menjadi kalau di pemberitaan itu ya lumayan seksi ya. Dan kalau berbicara kekerasan itu data yang kita terima itu bagaikan gunung es. Jadi kalau bagaikan gunung es itu ya ini sebuah fenomena kasus yang terjadi itu sebetulnya lebih tinggi daripada dilaporkan. Masih enggan tuh, Bun. Ya, ada Masyarakat rasa malu, ada rasa aib. Padahal dengan mereka melaporkan, pemenuhan haknya itu akan terpenuhi. Seperti kasus-kasus terkait dengan anaknya, remaja lah. Ada juga perdagangan orang yang terkait dengan anak-anak. Dan perdagangan orang ini bisa lintas provinsi, bisa lintas negara, lintas kabupaten kota. Nah, sekarang jika terjadi pada anak, terus terlaporkan, kita jemput, kita asesmen kembali, dia harus mendapatkan pendidikan kembali, harus kembali ke sekolah, atau dia mendapatkan pendidikan informal ataupun yang lainnya. Yang penting pemenuhan selama dia masih anak-anak tercapai. Nah, sekarang kalau kasus-kasus yang ada dipendam, kita tidak tahu kebutuhannya itu apakah ke rehabilitasi sosial atau kesehatan atau tindak lanjut dari pemenuhan haknya. Nah, itu menjadi satu program kegiatan yang ada di kami yang keterkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak itu sendiri. Dan kasus itu lumayan banyak kategorinya, mulai dari KDRT. KDRT itu ya kadang lucu. Kalau terjadi sama suami istri, hari ini ribut, besoknya rukun, besoknya lagi ribut, rukun lagi, ada terjadi di sana pemukulan dan sebagainya, sehingga puncaknya biasanya dilaporkan. Puncaknya sudah dia pendam, dilaporkan, ya berakhir kepada satu keputusan. Gitu. Tapi ada juga yang rujuk. Ada juga yang rujuk lagi. Udah ribut, tetap besoknya melahirkan lagi tahun depannya. Itu fenomena. Dan kekerasan itu ya biasanya ada dua, ada pelaku, ada korban. Nah, kami itu sudah berbagi tugas
Kami sudah punya komitmen kepala daerah melalui Perda tentang perlindungan perempuan anak. Ada turunannya, surat edaran, surat gubernur dan sebagainya. Termasuk juga di 8 kabupaten kota. Nah, rencana aksi daerahnya juga sudah ada. Bagaimana antara pelaku dan korban ini sama-sama ditangani. Jadi kalau pelaku itu otomatis APH yang akan bergerak cepat. Proses hukum di sana juga berjalan. Nah, korban ini menjadi bagian dari kita. Korban ini dimulai dari memvisum dan juga melaporkan, dan di sana juga kita lakukan layanan-layanan. Nah, itu menjadi bagian tersendiri di dalam penyelesaian masalah, karena yang kita libatkan itu mulai dari psikolog dan juga konselor, pendampingan, sampai ya korban ini betul-betul merasa dia sudah kembali ke awal. Itu. Sekarang kalau melihat kerentanan masalah, dampak solusi bagi perempuan, ya kerentannya itu ya mulai dari keluarga, itu menjadi aspek yang harus kita urusi juga gitu loh, sehingga masalah perlindungan ini diperlukan, dan juga bagaimana dampak-dampak yang diperoleh dari itu, dan juga bagaimana sumber solusinya yang harus kita ambil. Nah, ini menjadi alur yang harus diselesaikan. Solusi ini juga bisa melibatkan aparat penegak hukum, layanan psikologis, dan juga layanan medis, bantuan hukum. Nah, bagaimana jaminan keselamatan, bagaimana juga layanan pendidikan, bantuan khusus yang spesifik, ya, dan juga pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini kerentanan, masalah, dampak, solusi yang betul-betul yang harus diselesaikan secara rinci. Dan kalau berbicara ini semuanya pasti seksi. Tapi kalau ngomong kekerasan itu selalu kayak fenomena gunung es ya. Memang selama ini pelakunya tidak jera? Apa belum ada peraturan yang membuat mereka jera? Kadang masyarakat itu enggan melaporkan karena dia merasa aib, terus merasa ya bisa diselesaikan sendiri secara kekeluargaan dan sebagainya. Padahal kita punya undang-undang yang mengatur itu. Bahkan terkait dengan undang-undang seksual ya, yang sekarang baru keluar, TPSK. Nah, itu jadi perlindungan khusus, jadi wadah yang akan melindungi si perempuan dan anak itu sendiri dari aspek seksual ya yang terjadi, kasus seksual itu sendiri. Dan bahkan untuk pelakunya ya bisa diberlakukan pengebirian, kebiri kimia dan sebagainya, kan itu sudah. Jadi artinya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ini. Dan pelayanan yang kami lakukan secara teknis itu provinsi membentuk UPTD, kabupaten kota juga membentuk UPTD, dan kami diberikan kerja dalam arti kata urusan-urusan yang berbeda antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Salah satu rewardnya adalah kami diberikan bagaimana bantuan DAK ini menjadi bagian dari UPTD itu sendiri. Pendampingan, penjangkauan, layanan, rujukan. Nah, itu yang dilakukan secara teknis oleh UPTD itu sendiri. Dan alhamdulillah kami juga mendapatkan support dari legislatif, Komisi 5,
untuk bagaimana peran UPTD ini lebih maksimal dengan memberikan anggaran terkait dengan bagaimana kenyamanan untuk pelayanan ini dilakukan, ya dimulai dari kantornya dan juga pengisian dari SDM-nya dan sebagainya. Nah, kalau mau ngelapor ada kasus kekerasan itu kemana? Ke UPTD bisa. Tapi secara online kami pun sudah menyediakan namanya aplikasi Simanis, sistem informasi menangani pengaduan. Kami juga punya Puspaga, pusat pembelajaran keluarga, dan juga ada lembaga pemerhati anak yang bisa, pemerhati perempuan yang bisa juga diajak dalam hari ini untuk menyelesaikan terkait hal-hal. Kalau kantor UPT-nya di mana sih? Dulu di P2 TP2, yang sekarang tuh gabung. Di mana tuh? Iya, di kantornya P2 sekarang menjadi UPTD. Nah, prosentase kasus ya untuk anak dan dewasa ternyata banyaknya ya dewasa, hampir 63%. Untuk anak ya 37%. Dari sekarang berapa tuh Bun jumlahnya? 2022 dari Januari sampai Juli untuk kasus kekerasan terhadap anak itu ada 24 ya. Itu berarti ada korban dari 24 anak. Dan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan itu 25. Ya, jadi ya jumlah korban juga 25, tapi itu baru sampai bulan Juli. Nah, itu meningkat nggak Bun dibandingin tahun sebelumnya? Kalau dari tahun 2022, 2021, 2020 ini masih belum habis, tahunnya, 1 tahun berjalan. Nah, nanti mungkin akan dilihat di akhir tahun. Tapi ya sebagai perbandingan ya angka-angka yang masuk ini yang menjadi evaluasi. Dan kewaspadaan itu harus juga dilakukan oleh semua pihak. Ini baru yang ditangani kami lintas kabupaten kota. Yang ditangani kabupaten kota itu sendiri ada juga. Lumayan banyak. Belum juga oleh biasanya Polres ya juga ya. Jadi data itu memang pasti berbeda. Sekarang data yang ditangani oleh UPTD baik provinsi kabupaten kota dengan data yang ada di UPPA pasti berbeda. Karena penanganannya berbeda. Yang Bapas juga pasti berbeda. Yang di LPLP juga pasti berbeda. Karena yang ditangani oleh UPTD misalkan dia dari mulai konsul, dari mulai permasalahan yang tidak sampai ke hukum, dalam arti kata konsultasi itu bisa dilakukan dan juga konseling itu juga bisa dilakukan. Jadi ya ada perbedaan di sana. Kalau ini kan yang berkaitan dengan hukum, yang Bapas ya yang berkaitan dengan lapas. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau digabungin bisa lebih banyak daripada yang ada data di sini. Cuman ada memang kami aplikasi yang dari kementerian itu melalui Simponi, jadi sistem informasi terkait data-data kekerasan yang masuk dari 8 kabupaten kota masuk sana. Bahkan sekarang dengan ESAPA 1129 juga dibuka juga oleh kementerian. Untuk melaporkan kalau misalnya ada kasus-kasus. Jadi ya, masyarakat yang pengen melaporin bisa via telepon ya 1229. Ya, 1129. 1129. Nah, Bun, kalau misalnya itu kekerasan di KDRT, ada juga yang namanya TPPO. Ya, tindak pidana orang. Ada tindakan di sana. Biasanya tindakan itu mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang. Dia mafianya sudah kali bahkan bisa mafia internasional. Kalau selama ini motif yang ditemuin tuh apa tuh? Di bekerja di luar. Terus dia ingin kaya, mendadak ingin banyak uang. Terus dia ingin mencoba bekerja ke luar negeri dengan itu tadi, dengan cara-cara ya ingin mendapatkan uang banyak, tapi tidak dibarengi dengan prosedur yang sesuai gitu. Prosedur yang sesuai ataupun keahliannya. Jadinya akhirnya dia jadi korban TPPO malah. Iya, sekarang biasanya di sana yang kasus-kasus yang ada itu biasanya ada ancaman kekerasan, ada penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Itu yang terjadi yang kasus TPP, pemalsuan data. Ya, penipuan, ya, ataupun ya itu tadi penjeratan hutang, pembayaran atau dan sebagainya, sehingga ya mengakibatkan ya orang itu tereksploitasi dan akhirnya ya dia bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur. Di Banten banyak kan? Kemarin itu kami menerima di Rumah Aman untuk kasus yang Kota Bima ya. Iya. NTB. Itu ada kalau tidak salah ada anaknya juga, ada perempuannya juga. Ya kasusnya mereka membayar dulu untuk bekerja, dijanjikan sebulan mendapatkan gaji berapa, tapi tidak diberangkatkan. Nah, setelah kita tampung, kita di sini diurus ya di Rumah Aman dengan Kabupaten Serang. Ya ternyata sebetulnya keterampilan yang harus dimiliki itu mulai dari bahasa juga penting. Jadi kalau ditawari kerja, kita sebenarnya harus tahu bahasa negara yang kalau misalkan dia mau ke Arab, dia minimal harus tahu bahasa Arab. Kalau ke luar negerinya ke Korea, misalnya minimal ya bahasa Inggris. Nggak bahasa Korea ya Bun? Sekarang kemarin aja untuk bahasa Indonesianya kurang, bahasa daerah yang banyak. Nah, jadi terjadi penipuan lah di sana, sehingga kita selamatkan dan kita kembalikan. Nah, rata-rata yang TPPU itu ya kembali lagi dalam kondisi mengenaskan. Kalau itu kan orang Bima yang kebetulan dia tertangkapnya ketahuannya di Banten. Nah kalau dari masyarakat Bantennya sendiri pelakunya orang Banten. Kalau korbannya orang Banten ada Bang? Ada yang dari DIY. Ada, kita lintas provinsi. Hanya memang ada identitas yang memang dilindungi ya. Tapi yang harus kita memastikan bagaimana pemenuhan haknya dia tuh ya terpenuhi. Hak kesehatannya, hak pendidikannya, bagaimana dia hak hidup yang nyaman, itu yang harus dilakukan. Jadi konselingnya, jadi konsultasinya ya kita berikan pendampingan. Nah tapi sebelum menjadi korban TPPO sebenarnya bisa dicegah juga Bun ya? Ya bisa. Jadi kalau mau ke luar negeri, kami kan bersama-sama dengan BP2 TKI itu kan memberikan bagaimana caranya dia ke luar negeri, apa yang harus dipersiapkan, keterampilan apa yang harus dimiliki. Nah, itu dia kan penting. Nah ini kan tidak. Kadang dia dari dokumen adminuknya juga biasanya dirubah. Jadi kasus-kasus pemalsuan itu biasanya ada.
Karena kalau tertipu pasti dia nggak akan begitu. Jadi kalau misalnya kita diiming-imingi kerja di luar negeri tapi dengan cara yang ilegal, sebenarnya itu harus patut dicurigai. Harus dicurigai. Dan itu makanya upaya kami dengan membentuk komunitas TPPO berbasis masyarakat. Jadi si masyarakat itu sendiri yang betul-betul melindungi, mempersiapkan, menghubungi kemana. Itu ya yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat penanganannya. Jadi kewaspadaannya itu lebih tinggi. Nah, kalau kemarin kan sempat ada Menteri PPPA ya datang ke Banten juga bersama Kemenpolhukam. Nah, itu kan menandatangani komitmen bersama. Ya, kebetulan kami itu ada Rakornas, Rakornas 2 yang dilakukan di Provinsi Banten, bertempat di Kabupaten Tangerang. Yang pertama Rakornas PPPA, itu ada rumusan yang harus dilakukan di daerah hasil dari Rakornas sendiri. Nah, yang kedua di hari selanjutnya berlanjut ke Rakornas TPPO, menghadirkan dari Menko Polhukam waktu itu Pak Mahfud MD hadir, juga Menko PMK, Menko PMK diwakili, dan Menteri PPPA. Ya, ini bagaimana TPPO itu menjadi penting. Kalau kita melihat ciri-ciri umum korban TPPO itu ya biasanya dia tidak menerima upah, terus dia tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterimanya itu. Jadi biasanya diambil sama si itu bisa dia sendiri yang menggunakan jeratan hutang. Terus pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak, ini yang masuk ciri-ciri korban TPPO. Tidak diperbolehkan berhenti bekerja atau ada ancaman, ada kekerasan di sana. Ada isolasi, pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain. Jadi dia nggak bisa berkomunikasi dengan orang luar ya? Kadang dia ditahan, tidak diberikan pelayanan kesehatan, makanan yang memadai, diskapnya. Juga pemerasan, ancaman pemerasan terhadap keluarganya atau anak-anaknya. Ancaman penggunaan kekerasan sendiri, terus ada ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, dan juga diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk atau harus bekerja dalam waktu yang sangat panjang, tidak mengurus sendiri visanya, paspor, dan lain-lainnya, tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri. Jadi dipegang sama si pelaku. Ya, dokumen perjalanan itu dia tidak. Kadang menggunakan paspor atau identitas palsu yang sudah disediakan oleh oknum. Dan satu lagi adalah eksploitasi pelacuran. Jadi ada 15 indikator utama yang termasuk TPPO itu. Lumayan. Nah, kalau TPPO itu pun mereka si korbannya itu tadi ada yang eksploitasi pelacuran atau mereka justru dipaksa untuk bekerja tanpa digaji itu. Paling banyak mana? Biasanya mereka dijanjikan misalkan bekerja di A, tapi ternyata dia malah dipekerjakan seks, dipekerjakan yang lain. Nah, itu pun sama. Nah, sekarang ya yang namanya TPPO itu biasanya lintas negara itu ya yang berpotensi dilewati. Itu ya salah satunya itu di Banten, di bandara internasional. Karena Banten tuh strategis dekat pelabuhan, bandara. Ya, jadi
strategis lah untuk untuk bagaimana. Tapi kan memang susah, mereka tuh ada kode-kode tersendiri. Ya namanya juga sudah mafia, Sindikat ya. sindikat. Dan ini ya harus diketahui sama masyarakat umum. Oleh karena itu komunitas berbasis masyarakat ini ya itu perlu. Jadi kalau masyarakat menemukan ada yang aneh, misalnya, itu segera laporkan. Harus sudah harus sudah Aware sama lingkungan. curiga. Jadi kan dari curiga dia pasti akan bertanya, menyelidiki. Iya. Nah itu. Hingga nanti tahu identifikasi permasalahannya juga tahu. Kalau dari program DP3KKB sendiri ada tuh Bun yang untuk Ya. menekan. Kami sudah punya gugus tugas TPPO. Gugus tugas inilah yang berjalan dari program kegiatan. Juga kami kan ada di perlindungan perempuan dan anak. Bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mengadvokasi, dan kami bersama-sama dengan kementerian dapat arahan-arahan dari kementerian karena TPPO dalam hal ini pemerintah pusat itu ditangani KL. Ketua satu untuk pusat itu Kemenko PMK, ketua duanya Kemenko Polhukam, ketua harian Kemen PPPA. Kalau di kita sama, ketuanya adalah Pasekda, ketua harian gitu. Nah, di dalamnya terintegrasi. Jadi menjadi penting TPPO ini sebelum terjadi, maka dilakukanlah di aspek pencegahannya. Sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi bagaimana kemandirian masyarakat itu sendiri, dan yang paling penting dia harus kalau dia yakin bahwa dia mampu, pasti prosedur itu ditempuh. Terus pasti dia akan berpikir kalau dia produktif di wilayahnya, pasti akan berpikir juga untuk keluar. Nah, kasus-kasus yang terjadi dia tidak memanfaatkan lingkungannya, ditawari ataupun dipaksa atau mengikuti, nah ternyata di sana terjadi TPPO itu sendiri. Oke, siap. Jadi masyarakatnya sendiri harus paham kalau misalnya terkait prosedur-prosedur untuk bekerja di luar negeri gitu. Iya, betul. Jadi harus pintar dan mau membaca. Iya, dan kami sih menyiapkan ya untuk UPTD ini mulai dari layanan pengaduan, bagaimana layanan konseling, dan juga layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, rujukan-rujukan mana yang harus dilakukan. Ini menjadi salah satu SOP kami dilakukan. Jadi bila mana terjadi kasus itu sendiri ya serta-merta penanganan juga dilakukan. Nah, sehingga kami memerlukan kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, baik itu masyarakat, pemerintah, media, dan juga lembaga lain, bahkan dunia usaha. Ya ini bersama-sama. Karena kalau sudah menyangkut TPPO ya berarti itu harus ditangani secara serius. Oke. Ada imbauan Bun supaya masyarakat tidak terjerat dan masuk ke TPPO? Ya, untuk masyarakat yang pertama barangkali tetap untuk bisa melihat kalau akan keluar negeri, yang pertama tujuan negara itu di mana, terus bagaimana hukum negara itu sendiri. Kan berbeda. Kayak sekarang di Arab Saudi, pada saat terjadinya pelanggaran itu pasti potong tangan. Berbeda dengan di kita. Nah, dia tuh harus tahu
Jadi aspek terburuknya itu dia harus tahu, karakteristik di sana juga harus tahu. Jadi hukum setempat negara itu ya dia harus paham. Nah di samping itu dia ya harus menyiapkan segala sesuatu keterampilan dengan itu. Artinya persiapkan segala sesuatu bila mana akan bekerja di luar negeri melalui prosedur-prosedur yang resmi, yang memang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, yang kedua barangkali kami mengimbau ya untuk masyarakat waspada dan selalu mengecek keberadaan keluarganya. Jadi kalau misalkan anak ada di mana, bersama siapa, sedang melakukan apa. Kalau misalkan siapapun, ya kita harus respect dia berada di mana, dengan siapa, dengan melakukan apa. Jadi bukan saja karena dianya juga yang ingin bekerja, bisa saja dia diculik akhirnya menjadi korban TPPO. 15 ciri-ciri TPPO tadi kan menjadi bagian apa ya yang serta merta untuk bagaimana tidak terjadi kembali, bahkan menginginkan ya zero TPPO, sehingga masyarakat diberikan informasi, penjelasan bagaimana untuk mengurangi dari kasus-kasus kekerasan ini, ya salah satunya TPPO. Tapi kalau misalkan ini terjadi, ya berarti pelayanan kami yang harus ditingkatkan, karena penanganan ini juga penting. Jadi kasus kekerasan itu banyak kategorinya, dan salah satunya TPPO itu sendiri. Nah, kadang jangan dianggap remeh. Dan kalau ini tidak segera diselesaikan, ya akan lebih banyak lagi korban-korban yang lain. Nah, sementara penanganan TPPO di provinsi kami ya sudah sinergi dengan lintas OPD, baik itu dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, koperasi dan UKM, dan juga dinas sosial. Nah itu bagaimana penanganan dari TPPO itu sendiri. Kalau di pencegahan mungkin seluruhnya seluruhnya harus menginformasikan dan bagaimana mengawasi keluarga kita ataupun anak-anak kita terkait dengan itu. Jadi untuk TPPO, saya berharap untuk kalau bisa tidak terjadi lagi. Tapi kalaupun akan melakukan kegiatan ke luar negeri, mulai dari bahasanya, itu harus tahu. Bayangkan saja, kita sendiri, misalkan ada yang membantu, kita menyuruh apa, dilakukan apa. Itu bisa nyambung. Kekerasan di sana. Akhirnya jadinya kekerasan. Tapi kalau dia menyiapkan diri, pintar dan mempelajari situasi di wilayahnya yang akan dia datangin, ya itu salah satu untuk perlindungan diri. Jadi bisa dua TPPO itu, misalnya dia jalur resmi tapi dia tidak menguasai bahasa, tidak mengerti adat, itu jadi akhirnya jadi kekerasan juga. Yang kedua bisa jalur yang tidak resmi, itu yang sebenarnya TPPO. Tapi biasanya jalur resmi itu sudah, artinya udah lulus. Mereka sebenarnya sudah dilatih. Kan dilatihnya juga lama. Bisa 3 bulan tuh, bisa berapa. Nah itu kan bekerja samanya bisa dengan lembaga-lembaga yang memang mengurusi itu. Di BMP, PKI dan sebagainya. Dan bahkan untuk Timur Tengah itu kan kalau nggak salah udah moratorium. Karena banyak sekali kasus-kasus ya di moratoriumkan dulu, kitanya disiapkan dulu gitu.
dan ada jalur informal, jalur formal, ini juga kan harus jelas. Jadi yang sekarang itu yang keluar negeri itu adalah jalur-jalur yang formal. Jadi kalau diiming-imingi cara mudah, cepat bekerja di luar negeri, nah itu sebenarnya patut dicurigai. Kan karena harus dilatih dulu kan, Mun ya? Harus dilatih dulu. Ya, sekarang bagaimana untuk kategori rumah tangga, ya bagaimana dia tidak bisa melakukan itu kan berarti belum siap. Nah, tugasnya adalah kita menyiapkan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kriteria wilayah yang akan dituju. Jadi peran dinas tenaga kerja, juga lintas OPD lain yang menyiapkan diri untuk ke sana ya berperan. Kalau kami sih lebih ke pencegahan juga ya, penanganan dalam hal ini UPTD yang terkait dengan layanan kasus. Karena di sana akan melibatkan juga konseling, psikolog, pendamping dan sebagainya. Jadi kalau ngomongin TPPO itu agak serem ya, Bun ya. Ya, dan semakin kesini Bang, semakin banyak cara mereka untuk trik-trik untuk meloloskan. Makanya dari aspek pendidikan itu penting. Kalau dia cerdas, ya dia pasti bisa melihat, memilah mana yang yang berakibat ke arah itu atau tidak. Karena tadi kan ciri-cirinya gue udah tahu. Jadi balik lagi nih ke masyarakatnya. Iya, jadi kembali lagi untuk mengajak masyarakat itu ya terus-menerus dia mempersiapkan diri dari aspek pengetahuannya, keterampilannya itu penting. Makanya untuk kebijakan pemerintah pusat di program SDM ini ya, saya pikir ini penting. Ya. Karena dengan SDM itu kekuatan sekarang paling besar itu SDM dan teknologi informasi. Jadi manfaatkan itu. Ada negara-negara lain yang sumber daya alamnya kurang tapi SDM-nya mumpuni. Dia bahkan menjadi penghasil gitu. Kayak penghasil coklat, dia tidak punya perkebunan coklat, tapi kan SDM-nya saling bergerak. Nah kita punya kekuatan besar di sini, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Cuman kebiasaan kita di 2 musim ini yang enak. Jadi kadang dengan hidup sekarang, besok tanpa mempersiapkan masa depan itu dia bisa hidup, padahal sebetulnya bisa kita tingkatkan. Hasilnya banyak sekali. Oke. Itulah perbincangan kita mengenai TPPO. Jadi untuk mencegah agar tidak terjadi TPPO, masyarakat sendiri harus meningkatkan kemampuan diri mereka, begitu ya Bun ya? Oke. Sehingga nanti zero TPPO. Oke. Mudah-mudahan. Insya Allah ya Bun, kalau masyarakatnya sendiri sadar dengan perlindungan diri mereka sendiri, nah mudah-mudahan tidak terjadi TPPO di Banten. Oke, terima kasih banyak Ibu Nina. Sama-sama. Oke, terima kasih. Saya Restina undur diri dari podcast Radar Banten. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.